Kisah Qabil dan Habil. Baik. Kisah ini Allah abadikan di dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat ke-27 sampai dengan ayat 31. Saya baca sendiri. Di dalam Al-Quran, perlu saya jelaskan dulu, tidak disebutkan secara detail nama-nama, background tempat, jalan alur cerita. Al-Quran sangat tidak dimuat. Al-Quran hanya menggambarkan ada dua putra Nabi Adam berselisih, dua-duanya berkurban, yang satu kurbannya tidak diterima, yang satu diterima. Lalu yang tidak diterima membunuh saudaranya, yang korbannya diterima, lalu dimakamkan atau dikuburkan jenazahnya. Seperti itu saja dalam Quran. Dan hadis-hadis sahih pun tidak ada yang menjelaskan secara detail, secara urut kisah Qabil dan Habil, melainkan banyak dari kisah Bani Israel atau yang kita kenal dengan Israiliyat. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kalau datang cerita-cerita dari Bani Israel atau kisah Israiliyat, sikap kita la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan langsung dipercaya dan tapi juga tidak boleh langsung ditolak. Nah, berhubung ini tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan hukum, maka untuk menyampaikan cerita ini supaya sampai hikmahnya kepada kita semua slide yang saya buat berdasarkan kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya sudah sangat populer, tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengarang kitab ini Qasasul Anbiya, yang artinya kisah-kisah para nabi. Karena Qasasul Anbiya itu semua kitab hanya memuat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad biasanya namanya, judulnya itu Sirah Nabawiyah. Tapi kalau Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kisah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Sirah Nabawiyah Nabi kita Muhammad SAW itu sangat komprehensif dan sangat detail sehingga memerlukan perhatian tersendiri dari para ulama. Maka biasanya kitabnya terpisah. Bahkan ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, sebesar-besar ini 4 jilid, ada yang 5 jilid. Ya, tapi kisah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa cuma satu kitab, segini aja sudah. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Karena Allah sudah ceritakan atau banyak menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul. Intinya satu, untuk kita semua ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Baik, kita langsung masuk dalam kisah Qabil dan Habil. Ya, saya tidak membacakan ayatnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slide atau di Qurannya masing-masing di handphonenya. Tetapi saya ingin mengutarakan kisah ini berdasarkan yang ada di dalam kitab Ibnu Katsir ini. Jadi Nabi Adam atau Siti Hawa mengandung selama 20 kali. Dan setiap kali mengandung memiliki 2 kembar. Jadi jumlah total putra putri Nabi Adam ada berapa? 40. Dan dalam riwayatnya 40 itu setiap kali hamil, qobla setiap hamil itu kembarnya laki perempuan. Lalu Nabi Adam memiliki kebijakan yang ini lagi-lagi tidak ada sandaran dalil sahihnya, tetapi memang kisahnya seperti itu yang didapat di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa Nabi Adam memiliki kebijakan menikahkan putra-putrinya dengan cara menghilang. Karena kan yang lahir laki perempuan kembar, nggak langsung dinikahkan yang sekandung, tetapi dengan adiknya disilang ya. Jadi anak pertama laki perempuan kembar, hamil kedua laki perempuan kembar. Jadi laki dari hamil pertama dinikahkan dengan perempuan yang hamil kedua, begitu dan seterusnya.
Dan kisahnya yang sudah masyhur, tidak saya terlalu perpanjang. Qabil saudaranya adalah Ikrimah, Habil adalah Labuda. Dalam kisahnya Ikrimah berarti harus nikahnya dengan Habil, ya, karena Ikrimah saudari kandung dari Qabil. Nah berarti si Qabil harus nikah dengan Labuda. Dalam riwayatnya Labuda lebih kurang cantik ketimbang Ikrimah, artinya Ikrimah lebih cantik. Walhasil itu detail-detail yang sekali lagi tidak ditemukan landasan sahihnya, tapi sekali lagi kisah Israiliyat kita tidak boleh menolak, tapi juga jangan kita percayai 100%. Walhasil ini hanya untuk mendatangkan gambaran atau visualisasi yang utuh tentang kisah ini. Lalu muncullah ya pertikaian antara Qabil dan Habil karena Qabil tidak mau dinikahkan dengan Labuda, yang mana itu adalah saudarinya si Habil. Dia maunya sama saudari kandungnya Ikrimah yang lebih cantik. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam memiliki solusi dengan cara siapa yang nanti kurbannya akan diterima maka dia yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Nah lagi-lagi kurbannya apa dan apa di dalam Quran dan hadis sahih tidak ada. Tapi riwayatnya si Qabil itu adalah peternak, si Qabil adalah petani, si Habil peternak. Singkat cerita Qabil mengeluarkan kurban berupa hasil pertanian dia yang paling buruk, sedangkan Habil mengeluarkan jaz'an samina, dalam kitabnya seekor domba yang besar. Nah, Nabi Adam memerintahkan untuk meletakkan kedua kurban ini atau kedua pengorbanan dari kedua putranya di atas gunung. Ainama ta'kuluhun nar bahwa mana saja yang dimakan oleh api, yang disambar oleh api, maka itulah kurban yang diterima. Singkat cerita, yang dimakan oleh api adalah kurbannya si Habil yang merupakan domba yang besar, dan korbannya atau persembahannya dari si Qabil tidak diterima. Nah muncullah ya kisah ayat ini, ya izqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Ketika yang tidak diterima yaitu Qabil, dia langsung berniat jahat. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tapi si Habil mengatakan Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Pak yang mau saya fokus concern di ayat 28-nya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Qabil, kalau kau memiliki keinginan untuk membunuhku, ketahuilah aku tidak sama sekali memiliki niat dan keinginan untuk balas membunuhmu dan melawanmu. Dalam kitabnya wa in kuntu asyaddun minka wa aqwa. Walaupun aku lebih kuat, lebih hebat dan lebih perkasa daripadamu. Inilah hadis yang biasa anak TK hafal. La taghdab wala taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Atau di dalam hadis lain, laisa syadid man qama bisur'ah. Bukanlah orang yang syadid yang kuat yang meluapkan amarahnya. Wa inna syadid, dan adapun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, akhirnya si Qabil merencanakan untuk membunuh si Habil. Walaupun Habil lebih kuat secara fisik, tetapi Habil tidak sama sekali memiliki keinginan untuk membunuh atau membalas. Dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Makanya dia anak muda, kata Nabi ada 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan arusnya ketika tidak ada naungan selain naungan Allah ketika di padang mahsyar. 7 golongan. Yang paling pertama imamun adil, pemimpinnya. Yang kedua apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang takut kepada Allah dan beribadah kepada Allah.
Jadi perhatikan, ini urutan sesuai tingkat kesulitan. Jadi kata Nabi, orang yang paling pertama golongan mendapat naungan Allah ketika di padang mahsyar paling pertama pemimpin yang adil. Kenapa? Karena itu paling sulit. Kedua, setelah pemimpin adil, Nabi langsung katakan anak muda yang ketika masa mudanya dia lawan egonya, dia lawan hawa nafsunya, dia tekan amarahnya, dan dia hidup di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makna ibadah luas, jangan dipersempit. Kalian kuliah, kalian belajar, kalian melakukan hal-hal sosial di kampus misalnya atau di wilayah masyarakat sekitar tempat tinggal kalian, itu semua ibadah. Jadi ketika anak muda melakukan hal positif, ketika anak muda melakukan hal-hal yang bisa membawa manfaat kepada orang lain, orang banyak, itulah pemuda yang nanti di hari pada mahsyar akan dinaungi oleh Allah. Saya doakan semua anak muda di sini jadi anak yang soleh, anak yang kelak menjadi pemuda-pemuda yang seperti Nabi Muhammad harapkan dan banggakan. Baik, lah terus di ayat 29 ini ada muncul lagi permasalahan. Kan pada akhirnya nanti si Habil kalah. Akhirnya dibunuh, meninggal dunia, wafat karena tidak menawan, karena tidak berkeinginan untuk membunuh, untuk melawan, padahal lebih kuat. Padahal ada hadis, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, ketika ada dua orang muslim bertemu, dua-duanya membawa pedang, senjata, maka kata Nabi, yang membunuh maupun yang terbunuh, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Di sini kuncinya. Tapi Habil nggak masuk neraka. Kenapa? Yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena tidak melawan. Hah? Karena tidak melawan. Karena tidak melawan. Lebih dalam lagi? Karena tidak punya keinginan. Karena dia tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk membunuh saudara nasi kaum. Ini penting niat. Innamal a'malu binniyat dari sahih. Jadi kata Nabi, ketika ada dua muslim, satu bawa pedang juga satu bawa pedang, baik yang membunuh maupun yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat protes tanya, ya Rasul, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasul, kami tahu hukumnya kalau si pembunuh pasti masuk neraka. Tapi ini kesian yang korban terbunuh, kok dia masuk neraka juga? Iya, karena harisun ala qatli akhi. Dia membawa senjata, bukti dan dalil bahwa dari rumah dia berniat membunuh juga. Ini pentingnya dia, Pak. Pentingnya nih, iya. Makanya ada satu hadis, innamal mu'min yub'atsu ala niyyati. Seseorang mukmin nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai tergantung niatnya. Maka perbaiki niat Anda, apapun kondisi Anda saat ini. Anda menjadi direktur, Anda menjadi mahasiswa, Anda menjadi dosen, Anda menjadi guru, Anda menjadi kepala rumah tangga. Perbaiki niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.